Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita bukan sedang membedah buku seperti biasa. Ini mirip dengan hari Senin kemarin di jam 12.00 sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jakarta. Berarti di Indonesia Timur, tepatnya saya berada sekarang di Makassar di jam 13.00 sampai insya Allah 14.00. Kita akan bahas tema lepas, maksudnya umum, dan kita akan membahas insya Allah masalah dunia adalah tempat sementara. Indahnya menjadi seorang muslim, saudaraku seiman, karena kita telah diberitahukan segala sesuatunya. Tidak ada sesuatu yang kita ingin tahu, baik itu nampak depan mata atau tidak nampak, hal-hal yang zahir ataupun yang gaib, kecuali kita sudah diberitahukan. Misal, aktivitas apa yang harus kita lakukan dalam keseharian. Dari bagaimana makan, tangan kanan, baca bismillah, minum, tidur, pakai baju, buka baju, masuk rumah, keluar rumah, mau tidur, bangun tidur. Hampir semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah diberikan panduannya. Ada doa-doanya. Dan kita diberikan sebuah poin penting tentang masalah realisasi dalam kehidupan kita dengan konsep halal. 5 huruf ini yang jadi pegangan. Kemudian di antara aktivitas kita itu kita juga disisipkan untuk bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat 5 waktu, ada zikir pagi petang, ya. Jadi memang kita melihat subhanallah bagaimana dalam kehidupan kita itu semuanya ditata sedemikian rupa. Dan juga hal-hal yang gaib, seperti misalnya alam-alam yang kita tidak tahu, ada alam jin, ada alam malaikat, ya, ada alam barzah di kuburan, ada kehidupan akhirat yang nanti akan kita menuju ke sana. Juga sama, sudah dipaparkan panjang lebar tentang bagaimana kita memahami semua itu. Jadi kita seperti sudah mendapatkan tanda kutip bocoran semua hal-hal tersebut. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk orang muslim, untuk sosok muslim. Selain daripada muslim tidak akan mendapatkan masalah informasi seperti ini. Kita jadi tahu semuanya. Dari awal manusia diciptakan, Nabi Adam alaihissalam, dan kisahnya panjang lebar diceritakan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran, termasuk panjang lebar dalam surah Al-Baqarah, sampai masuk surga, sampai turun ke bumi, kemudian anak cucunya, kemudian panduan-panduan hidup diturunkan yang berbentuk syariat, dibawa oleh para nabi-nabi, kitab-kitab turun dari langit, termasuk yang kita imani Al-Quran, dan menjelaskan segala sesuatunya, tafsilan li kulli syai', dalam Al-Quran dikatakan perinci segala sesuatunya. Itu sampai ke masalah bagaimana menghadapi kematian, bahkan digambarkan bagaimana bertemu dengan malaikat, prosesi kematian tersebut, masuk alam barzah, sampai nanti di akhirat ada timbangan amal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan seperti biji sawi akan diperlihatkan untuknya dan dia akan dapatkan hasilnya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan maka dia akan dihukum. Dan seterusnya sampai ke surga dan neraka. Bahkan surga itu terinci luar biasa, seakan-akan kita melihat dengan mata kita. Tanahnya, tanaman-tanaman atau kebunnya, ya. Kemudian istana-istanahnya, pelayan-pelayannya dari laki-laki, bidadara dan juga perempuan bidadari, dipan-dipan, permadani-permadani, gelas-gelas, segala macam hal dirincikan. Sampai seakan-akan kita melihatnya. Dan itu yang digambarkan oleh para sahabat. Jadi kalau Nabi SAW menggambarkan tentang surga, seakan-akan mereka melihatnya. Menggambarkan tentang neraka, seakan-akan mereka melihatnya. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa teman-teman sekalian. Termasuk yang dirincikan di dalam agama Islam, dan ini sebuah karunia yang luar biasa, adalah bagaimana kita mengenali hakikat daripada dunia yang sedang kita lalui ini. Kalau Anda merenungi, dan insya Allah akan kita sampaikan nanti beberapa
gambaran tentang masalah itu ke depannya 1 jam ke depan ini insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita seperti apa sih sebenarnya dunia ini yang sedang kita lalui dan apa tujuannya kita ada di sini. Apa sebenarnya rahasia kenapa banyak sekali manusia-manusia sebelum kita yang pada saat kita lewat di kuburan mereka sudah masuk dalam tanah. Apakah seperti pemahaman orang-orang ateis, orang-orang yang tidak meyakini ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai, begitu saja berlalu? Atau memang ada kehidupan di sana? Ada sesuatu di sana. Dan ada kelanjutan kehidupan. Maka kebahagiaan bagi seorang muslim, mereka tahu semua masalah itu. Tidak tertutup apapun. Dan kalau kita paham itu teman-teman sekalian, nanti kita akan lihat prestasi-prestasi dunia akan kita kejar, tapi tidak menutup ya, atau bahkan itu ditunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di kehidupan abadi di akhirat sana. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan segala hal yang berpasang-pasangan. Seperti ada muda, ada tua, ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada lapar, ada kenyang, gitu kan. Ada sakit, ada sehat. Ya. Seterusnya begitu, ada hidup, ada mati. Ya. Kemudian ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Ini adalah sebuah sunnatullah, sistem yang sudah Allah ciptakan. Dan ini teman-teman sekalian, kalau kita pahami dari awal kita jadikan sebagai pondasi hidup kita jadi tahu, oh ternyata sebagaimana sekarang saya sehat, satu waktu saya bisa sakit. Dan pada saat sakit, kita yakin lagi saya akan sehat. Ini selalu berpasang-pasangan. Sebagaimana juga kita sekarang hidup, kita tahu kita akan mati. Nanti kita akan hidup lagi. Tapi di akhirat sudah Allah Subhanahu wa taala pastikan tidak ada kematian lagi, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan kematian kecuali yang pertama saja. Seperti itu. Baik. Saya mengajak di awal pembukaan kita teman-teman sekalian ini merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Saya minta teman-teman membuka aplikasi Al-Qur'an di handphonenya dan kita sama-sama coba melihat surah Al-Hadid ayat 20. Ya. Saya pun akan buka surah Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ini besi ya, bicara tentang besi. Surah nomor 57. Ya. Surah nomor 57 dalam Al-Quran. Dibuka ayat 20-nya ya. Saya akan bacakan insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah memberikan gambaran kita di sini tentang kehidupan dunia ini supaya kita kenal, tahu seperti apa sih kehidupan dunia ini, kenapa kita ada di muka bumi ini, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Di antaranya ada penjelasan dalam ayat ini. Kita dengarkan, saya akan baca Al-Hadid sekali lagi, surah nomor 57 ayat 20 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali gaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah kata Allah. I'lamu. Pelajarilah, fahamilah, kenalilah, itu masuk dalam makna semua sama. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Itu umumnya yang terjadi. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Begitu sudah tumbuh tanamannya, sudah mulai indah, kemudian tanaman itu nanti akan menjadi kering dan kamu lihat ya, warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Coba kita renungi sama-sama ayat ini. Allah mengatakan ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah
permainan. Seperti game, permainan. Ya. Ada start, ada akhir. Seperti itu. Dia akan sangat berbeda dengan kehidupan akhirat yang memang awal segalanya. Akhirat itu. Karena tidak ada lagi akhirnya. Allah mengatakan tentang akhirat, khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Selalu begitu. Ayat tentang surga berbunyi khalidina fiha. Khalidina, kekal selamanya di dalamnya. Berbeda dengan dunia, Allah mengatakan permainan. Dan sesuatu yang melalaikan. Ya. Kalau kita tidak cari aktivitas yang menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, kita pasti akan lalai. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu. Orang mengejar tentang baju baru, mobil baru, rumah baru, mana yang terbaru, HP baru. Seperti itu orang di kehidupan dunia diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Berapa tabungan kamu, berapa mobil kamu, berapa rumah kamu. Sekitar situ orang berbicara tentang masalah dunia ini. Juga berapa anak yang kau miliki. Sekolah di mana. Pembicaraan sekitar itu. Lalu Allah berikan gambaran. Semua itu, kehidupan dunia itu, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Jadi pada saat hujan turun, membuat tanaman itu mulai berbunga, mulai indah, ya, sehingga membuat para penanamnya kagum. Karena melihat warna-warni, ada kuning, ada merah, ada segala macam. Buah-buahannya sudah mulai layak untuk dipetik. Kemudian apa setelah itu? Kan indah tuh. Ya. Pada saat kita lihat mangga lagi berbuah, kita tunggu matangnya, begitu matang kita petik, kan indah sekali. Tapi Allah gambarkan kehidupan dunia seperti itu. Dia akan jadi perhiasan, tapi ingat kata Allah, dia nanti akan kering, akan hilang. Ya. Kata Allah SWT, kemudian tanaman itu menjadi kering. Artinya akan hilang semua ini, akan musnah. Fana. Ya. Tidak ada yang kekal. Dan kamu lihat warnanya kuning. Lama-lama menguning, lama-lama rusak. Kemudian menjadi hancur. Buah mangga indah awalnya. Buah-buah semuanya begitu. Awal mengkal, kemudian tiba-tiba dia matang. Ya. Setelah matang, dia akan rusak. Kalau tidak dikonsumsi. Maka itu digambarkan kehidupan dunia. Seperti itu. Lalu Allah mengatakan, dan di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban semua yang kalian lalui di dunia ini. Akan ada azab yang keras bagi yang kufur, membangkang dan segala macam. Dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Ampunan bagi orang yang beriman. Dan juga ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya surga. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Itu ayat 20 ya. Kita coba lanjut ke ayat 21-nya. Allah Subhanahu wa taala lalu mengajak kita semua. Orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Sabiku. Berlumba-lumbalah kalian. Oleh karena itu, tadi di ayat 20 dijelaskan tentang dunia. Allah mengatakan, oleh karena itu selama hidup di dunia, berlomba-lombalah kalian. Ila magfiratin min rabbikum. Kepada pengampunan Tuhan kalian. Segera minta ampun kalau berbuat salah. Dan jadilah orang-orang yang baik, yang patuh. Wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lilladina amanu billahi wa rusulih. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di akhirat nanti. Begitu kamu melalui kematian, kamu akan menuju kepada kehidupan yang abadi yang sebenarnya. Di sana ada surga, tempat abadi yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tidak akan pernah temukan teman-teman ada bangunan semegah, sebesar surga. Satu bangunan dinamakan surga, ya, itu seluas langit dan bumi. Kalau Anda pernah belajar ilmu alam pasti punya gambaran bagaimana si langit ini. Kita belajar ilmu pengetahuan alam, kita lihat bagaimana miliaran bintang-bintang berserakan ada di langit atau di bawah langit ini. Dan itu sangat luas. Dikatakan alam semesta ini luas sekali. Surga seluas itu semua. Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kejar itu kata Allah. Caranya bagaimana? Dunia ditunggangi untuk mendapatkan itu. Segera bertobat kalau punya dosa dan segera kamu kejar surga. Bagaimana? Dengan beramal saleh. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya.
Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah zat yang maha memiliki karunia yang besar. Kemudian teman-teman sekalian, kita coba lihat lagi ayat yang lain yang berbicara juga tentang masalah dunia ini. Bisa dilihat dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 24. Kita buka lagi surah Yunus, surah nomor 24. Maaf, surah nomor 10 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini yang kalian sedang lalui, kalau masih ada yang belum tahu seperti apa dunia ini, apa sebenarnya hakikat daripada fenomena kita bangun pagi, aktivitas, sampai malam tidur lagi, besok begitu lagi, apakah begini terus atau akan ada akhirnya? Perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi. Di antaranya dan dimakan manusia, sayur-sayuran, buah-buahan, dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, sudah hijau, merah karena musim panen ya, dan memakai perhiasannya, maksudnya sudah sangat memukau sampai orang datang foto dan segala macam. Dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya adab kami di waktu malam dan siang atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu laksana tanaman yang sudah disabit. Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang yang berfikir. Maksudnya adalah kehidupan dunia ini gak usah kalian kejar berlebihan. Karena dunia ini itu toh akan habis nanti. Seperti puncaknya, ya, indahnya pada saat lagi akan panen. Kita setampan apapun teman-teman sekalian, secantik apapun paras wajah kita, seindah apapun, semulus apapun kulit kita, ada fasenya. Dimana nanti akan kita masuk ke fase-fase mulai keriput, mulai berubah, mulai membungkuk, mulai tua, meninggal. Dan terus begitu. Bahkan dengan adanya keturunan dari kita, itu sudah tanda-tanda kematian kita sebenarnya. Berarti sudah ada generasi baru manusia akan menggantikan kita nanti. Mereka juga akan melalui hal yang sama. Ya, mereka akan tumbuh seperti kita dulu, masa remaja, kemudian menikah, kemudian punya keturunan, sama lagi meninggal, dan begitu terus. Dan ini Allah gambarkan akan ada akhirnya semuanya. Dengan kematian setiap individu ini, dan terakhir puncaknya adalah kiamat yang termasuk salah satu rukun iman kita. Jadi kehidupan dunia ini akan kalian lalui. Seperti itulah. Lalu kita baca ayat 25, lanjutan di bawahnya, untuk menyempurnakan bahasan ayat 24 tadi. Surah Yunus, Allah mengatakan wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sementara Allah menyuruh manusia ke darus salam, maksudnya ke surga. Tunggangi duniamu untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti, surga. Dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ini kita kasih gambaran tentang, atau Allah SWT memberikan gambaran tentang masalah dunia. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan coba melihat bagaimana gambaran Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah dunia ini. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di depan para sahabat. Ya. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima yarja'. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW setelah melihat sahabat-sahabat
pindah ke Madinah, mereka sudah mulai punya rumah, mereka sudah mulai punya perkebunan-perkebunan, mereka jihad dapat 2 ghanimah harta rampasan perang, mereka yang tadinya belum berumah tangga sudah berumah tangga dan punya keturunan, sudah mulai makmur kehidupan. Gitu kan? Maka Nabi SAW mengingatkan. Langsung Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, sesungguhnya dunia ini, maksudnya kalian sekarang rasakan makan enak, minum, punya istri, punya suami, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, segala macam. Dunia ini dibandingkan akhirat yang harusnya kalian tunggangi dunia ini untuk menuju ke sana. Ya, perumpamaan perbedaannya seperti jari seseorang di antara kalian, yang telunjuk yang kalian celupkan ke lautan, maka lihatlah berapa banyak tetesan air yang ikut dengan jarinya. Dunia seperti tetesan air yang di jari telunjuk tadi, sementara akhirat seperti lautan yang luas. Artinya Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, dunia kalian lalui ya. Kenapa sih kita lalui? Tidak mungkin tidak. Semenjak ayah kita Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa alaihissalam diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi, maka tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh keturunan Adam alaihissalam lahir. Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia terakhir yang Allah takdirkan akan lahir. Dan Allah sudah mengatur tujuan kita untuk ada di muka bumi. Dalam surah Az-Zariyat Allah menjelaskan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seingat saya surah nomor 56 ayat 50-an ini ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ada di muka bumi itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Untuk patuh, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tujuannya dan mengejar akhirat. Siapapun teman-teman yang menjadikan akhirat targetnya dan dia tahu dunia untuk mengejar di sana, maka dia akan mudah sekali melalui muka bumi ini karena dia tahu cuma sebentar. Para orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, kalau mereka sakit, mereka tahu ini dunia. Mereka kehilangan harta, mereka kehilangan orang yang dicintai. Semua bagi mereka biasa saja. Yang penting jangan kehilangan tiket menuju kepada kehidupan abadi, yaitu iman dan amal saleh. Juga Nabi SAW pernah satu waktu, pada saat beliau ada di satu tempat, didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara Nabi SAW tidur di atas sebuah tikar, yang tikar itu kurang lebih dari pelapa-pelapa kurma. Jadi pada saat Nabi SAW tidur, ada bekas di badan beliau SAW. Maka Umar masuk lalu menangis melihat hal tersebut. Mengatakan, ya Rasulullah, Kisra rajanya Persia, mereka di atas, dan Kaisar rajanya Romawi, mereka di atas dipan-dipan yang empuk. Mereka enak hidupnya dengan didampingi dayang-dayang yang melayani semuanya. Sementara Anda, maksud saya katakan Anda ini Nabi dan Raja kami gitu. Anda seperti ini gitu. Maka Nabi SAW lagi berbaring, langsung duduk. Lalu mengatakan kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, awa fi syakkin anta ya ibn Khattab. Apa kau ragu hai ibnu Khattab? Ibnu Khattab maksudnya Umar bin Khattab ini. Sesungguhnya, innama lahum dunya walana akhirah. Sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir yang kau sebutkan. Mereka memang menikmati dunia ini berlebihan. Sementara kita menuju ke akhirat. Artinya bagi seorang muslim, ada dia nikmati, tidak ada dia biasa saja. Karena dunia akan dia lalui. Bukan target utamanya. Orang mukmin itu teman-teman, dalam kondisi dia kaya, dia bersyukur. Dalam kondisi dia miskin, dia bersabar. Semua biasa saja bagi dia. Karena dia tahu dunia ini bukan tempat abadi. Hanya sementara. Akan dilalui. Dia tunggangin ini untuk menuju kepada kehidupan abadi. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi juga Nabi SAW pernah melewati pasar. Ada bangkai kambing. Lalu beliau memegang kupingnya bangkai kambing itu sambil mengatakan, siapa yang mau beli ini? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang mau gitu. Maka beliau mengatakan kalimat, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Ketahuilah bahwasanya bangkai yang kalian tidak suka ini lebih hina di sisi Allah, dunia lebih hina daripada bangkai ini. Dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai ini di hadapan kalian. Jadi seperti kita nggak suka dengan bangkai kambing yang sudah membusuk, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menganggap dunia lebih hina daripada itu. Bukan tempat target utama. Seorang mukmin melalui semuanya dengan tenang, nikmat bersyukur, cobaan bersabar, semuanya mudah bagi dia karena targetnya adalah akhirat. Dunia sementara. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad,
Kata Nabi SAW, hadis ini sahih juga. Inna mat'am ibni Adam ju'ila mathalan di dunia. Sesungguhnya makanan anak Adam dijadikan perumpamaan oleh siapa? Oleh Allah SWT tentunya. Untuk menjadi perumpamaan dunia. Wa in kazzahahu wa mallahahu fandur ila ma yasir. Biar dia bumbuhi, dia kasih garam, diperindah penataannya makanan itu, maka lihat hasil akhirnya. Akan jadi apa itu? Dan orang semua tahu, akan jadi ampas, akan jadi tinja, akan jadi air seni. Sebagian jadi nutrisi tubuh. Yang tadinya makanan mewah, akan jadi begitu juga ujung-ujungnya. Pada saat itu saja indah kelihatan. Kemudian juga pernah ada seorang sahabat dalam riwayat Imam Ahmad juga namanya Ad-Dahhak radhiyallahu anhu, Dahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang saleh. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata pada beliau, anna Rasulullah SAW qala lahu, Nabi SAW bersabda kepada dia, ya Dahhak, ma ta'amuk, wahai Dahhak, apa makananmu? Qala ya Rasulullah, al-lahmu wal laban. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, daging dan susu. Ini makanan paling mewah. Orang bisa makan daging, bisa minum susu itu luar biasa. Qala thumma yasiru ila madha. Nabi SAW tanya, lalu setelah itu jadi apa? Daging yang kau makan, susu yang kau minum, akan jadi apa? Qala ida ma qad alimta. Dahak kena santun dengan Nabi SAW. Dia tidak mau bilang kotoran ya Rasulullah. Dia cuma mengatakan, akan menjadi sesuatu yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Maksudnya akan jadi kotoran, tinja dan air seni. Qala, fa inna Allah Ta'ala daraba ma yakhruj min ibni Adam mathalan di dunia. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang keluar dari anak Adam itu sebagai perumpamaan dunia. Kotoran. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, saya pernah dengar cuplikan ceramah beliau, salah satu ulama Saudi mengatakan, seharusnya seorang mukmin menjadikan dunia ini seperti, WC. Tempat dia menyelesaikan hajatnya, kemudian dia keluar dan dia kembali ya, beraktivitas seperti biasa. Semua ini teman-teman apa yang kita sampaikan, dan akan masih ada beberapa dalil yang kita sampaikan, bukan berarti anda tidak usah urus dunia, pakai aja baju kotor, gak usah makan yang enak, gak usah punya rumah yang bagus. Bukan itu pemahamannya, bukan itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas, anda bisa buka surah nomor 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qasas 28 ayat 77 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Maksudnya dunia silakan nikmati. Nabi SAW makan makanan enak, pakai baju yang bagus, ada rumah, ada tunggangan. Tetapi Nabi SAW bukan menjadikan sebagai target, bukan. Sehingga akhirnya tidak mengenal lagi mana halal, mana haram. Karena dunia menjadi target. Untuk mendapatkan harta, mau halal, mau haram, mau menipu, mau mencuri, tidak pusing. Begitu juga dengan jabatan misalnya. Pokoknya yang penting dapat jabatan, intinya itu. Mau benar, mau salah, nggak pusing. Nah ini tidak boleh. Ini semua yang dimaksudkan yang tidak boleh. Jadi tunggangi dunia untuk akhirat. Jujur, amanah, tanggung jawab, ya, berprestasi dalam segala hal, tapi halal. Dan tujuannya semua untuk akhirat. Orang beda sekali teman-teman. Kalau ada orang yang memang tujuannya dunia, dan ada orang tujuannya akhirat, beda sekali. Antara langit dan bumi. Kalau orang tujuannya akhirat, maka dia tidak pernah berharap ada balasan dari dunia. Kalaupun datang sebagai rezeki dia terima. Kalau tidak, maka dia tidak ada masalah. Itu kalau orang targetnya akhirat. Tapi kapan orang targetnya dunia, maka apapun yang dikerjakan walaupun kecil selalu berharap diterima kasih, ada balasan duniawiyanya. Ya. Bahkan tidak berharap untuk bisa membantu orang atau berteman dengan orang yang tidak ada mendatangkan masalah duniawiyah bagi dia. Nah ini semua karena orang targetnya dunia, bukan targetnya akhirat. Kalau orang targetnya akhirat, dia tahu semua akan dapat pahala. Renungi ini, sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Ahmad dan juga Tirmidzi. Kata baginda Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ginan, wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam,
Lowongkan waktumu untuk bisa beribadah kepadaku. Artinya semua aktivitasmu jadikan ibadah untukku. Karena aku lakukan, mencari rezeki, menikah, punya keturunan, berteman, bertetangga, segala macam. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, jadikan ibadah. Maka aku akan mengisi dadamu, hatimu dengan kekayaan. Dan aku akan menutup pintu-pintu kemiskinan darimu. Selesai. Ibadah, jaga hubungan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan semua. Renungi baik-baik di sini teman-teman. Apa kata Allah? Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wala asuddu faqrak. Kalau kau tidak lakukan itu, kau tidak beribadah kepadaku, tujuanmu hanya dunia, tidak mau kenal mana halal, mana haram, haram aja semuanya pokoknya. Gitu. Maka aku akan memenuhi hidupanmu dengan kesibukan-kesibukan dan aku tidak akan menutupi kemiskinanmu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, menguatkan riwayat yang sebelum, tapi ini lebih merincikan. Kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrah. Barang siapa yang dunia saja targetnya, maka Allah akan pecah belahkan urusannya. Tersibukkan dengan banyak kegiatan dan tidak terselesaikan. Tidak mendatangkan manfaat kecuali kecil bagi dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Walaupun rumah sudah ada mobil, ada pasangan hidup, ada anak, masih saja merasa dirinya kurang. Allah jadikan kemiskinan di depan matanya sehingga selalu tamak terhadap dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tidak akan datang kepadanya dari urusan dunia kecuali yang sudah Allah catatkan bagi dia. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrah. Siapa yang akhirat targetnya, dia lalui kehidupan dunia tapi untuk mengejar akhirat. Sibuk mengejar pahala, pahala dan terus pahala. Pahala setelah pahala. Sibuk. Dari buat dirinya, sholatnya, puasanya, zikirnya dan seterusnya. Dan juga bagaimana interaksi dengan orang, terus saja dia mencari pahala. Maka Allah akan satukan perkara-perkara urusannya. Maksudnya Allah akan mudahkan urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya sehingga selalu semuanya disyukuri sama dia. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan pasti dunia akan datang kepadanya ya, dalam kondisi terhina. Ini fakta teman-teman. Jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan penuhi kebutuhanmu. Demi Allah, ini faktanya. Ini faktanya. Pada saat saya coba praktikin dalam kehidupan apa yang disampaikan Nabi SAW ini teman-teman sekalian. Padahal spesialis saya agama. Saya mengajar. Seorang guru mengajar biasa semampu saya. Jadi da'i. Ya. Dan terus masih belajar dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi teman-teman, saya coba menjawabkan itu semampu mungkin agar menjadikan ini sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT. Subhanallah, Allah mudahkan yang betul-betul. Sekarang alhamdulillah di bawah perusahaan kami ada 115 orang yang bergabung. Tiap hari, tiap bulan kami harus berikan gaji. Belum ada sewa tempat usaha. Belum ada ini dan itu. Ya, segala macam kebutuhan keluarga. Tapi subhanallah yang telah memenuhi semua itu. Kadang-kadang pulang dari ceramah, ada saja penawaran tentang ini, penawaran tentang itu. Saya jadi berpikir, oh ternyata memang kuncinya sebenarnya kita jadikan diri kita ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah betul-betul datangkan dunia dalam kondisi terhina. Datang. Kebutuhan-kebutuhan terpenuhi dengan sendirinya. Dan berapa banyak orang yang justru tujuannya adalah dunia, sibuk bangun perusahaan ini, perusahaan itu, tapi uang haram dari sana, uang haram dari sini. Subhanallah, terlilit utang sana sini, ya. Bermasalah dalam rumah tangganya, ini dan itu, anaknya nakal, durhaka sama dia. Belum lagi pada saat dia meninggal mungkin meninggalkan utang bagi ahli waris. Atau masa-masa hidup Allah permalukan. Karena hasil uang haram maka disita semua ya, rumah-rumahnya dan segala macam. Banyak hal yang terjadi. Jadi kata kunci sebenarnya ahammu syai'an takuna salihah. Saya dengar kalimat ini dari seorang da'i di Saudi yang menyampaikan, subhanallah, dia mengatakan sebenarnya bukan hal terpenting dari apa yang kau sampaikan, apa yang kau lakukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kau menjadi orang saleh sehingga apa yang kau lakukan dan kau ucapkan itu semuanya benar.
Artinya hubungan kita dengan Allah SWT baik, maka baik semuanya. Kalaupun ada orang-orang yang mau niat buruk dengan kita, maka Allah punya cara untuk menghilangkan orang-orang buruk itu. Allah punya cara. Bukan kita yang harus menguras tenaga kita. Jadi betul-betul Allah tadi mengatakan, Nabi SAW mengatakan, Jama' Allah amra, Allah akan satukan perkara-perkaranya, Allah akan mudahkan semua urusannya. Itu luar biasa. Fakta depan mata. Nabi SAW menghina orang-orang yang hanya sibuk dengan harta dunia ini dan lupa masalah akhiratnya. Kalau Anda kaya raya dan Anda bisa tahu ya bagaimana mengalokasikan itu pada tempat-tempat yang tepat. Karena Nabi SAW mengatakan dunia ini ada 4 manusia, 4 golongan manusia. Yang pertama yang paling baik adalah Allah berikan ilmu dan harta, lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Sudah pintar, kaya, lalu dia alokasikan semua itu dalam kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Cuma dengan ilmunya dia berkata, ya Allah, kalau seandainya engkau berikan aku seperti yang engkau berikan si fulan, aku akan melakukan hal yang sama. Maksudnya kalau engkau berikan aku harta, aku juga akan bangun masjid, aku akan begini dan begitu, bantu orang, jenguk orang sakit, umrohkan, hajikan orang, jihad dan segala macam. Maka kata Nabi SAW, mereka sama pahalanya. Golongan ketiga adalah orang yang Allah berikan harta tapi tidak punya ilmu. Kaya, ini urusan dunia saja. Nggak ada ilmunya, nggak mau belajar mana halal, mana haram. Kemudian dia pakai dalam kemaksiatan, diskotik, bar, segala macam. Maksiat-maksiat kepada Allah, khamr, narkotika, perzinahan, wa na'udzubillah. Ya. Kemudian ada golongan keempat yang melihat golongan ketiga ini, dia bilang kalau seandainya saya punya harta sama dengan si fulan, saya akan buat yang sama. Maksudnya saya juga akan buat kemaksiatan begitu, maka keduanya sama dosanya. Kalau orang mukmin dia tahu bagaimana hartanya harus dari sumber halal. Karena kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Ya. Sungguh terhinalah hamba-hamba harta ini semua. Dinar, dirham, ya. Ini semua istilah-istilah harta. In u'tiya radhi. Kalau seandainya Allah berikan dia ridho. Wa in lam yu'ta sakhit. Tapi kalau dia mau lakukan sesuatu lalu Allah belum berikan, maka dia marah. Ta'isa wan takas. Sungguh tersungkur dia dan terhina dia. Wa idha syika falan taqash. Kalau seandainya dia tertusuk dengan duri, semoga dia tidak bisa selamat dari duri itu. Tuba li abdin akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah. Sungguh beruntung seseorang hamba yang telah mengambil tali kekangan kudanya, lalu dia pergi berperang di jalan Allah. Ash'athu ra'suhu. Rambutnya penuh dengan debu. Mukbarra kadamah. Kedua kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasati kana fil hirasa. Kalau dia dijadikan sebagai orang prajurit biasa yang berjaga-jaga, dia berjaga-jaga, yang penting akhirat targetnya. Wa in kana fis saqati kana fis saq. Kalau dia berada di barisan belakang pun pasukan, dia tidak peduli, tidak penting bagi dia di depan atau belakang. Yang penting dia berjihad, gitu kan. Wa idza sta'dzana wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu. Wa in syafa'a lam yushfa'. Kalau dia minta izin untuk melamar, menikah, ditolak. Kalau dia memberikan rekomendasi, tidak ada yang terima. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah yang beliau ingin sampaikan sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang yang targetnya akhirat, enggak peduli bagi dia jenis pekerjaannya, yang penting selama itu halal. Enggak peduli jabatannya dia sebagai apa, yang penting dia ikhlas dalam bekerja karena targetnya semua akhirat. Bisa saja seorang bawahan lebih banyak pahalanya daripada atasan. Bisa saja masyarakat lebih banyak pahala daripada pimpinan. Bisa saja orang miskin lebih banyak pahala daripada orang kaya. Bisa saja. Tergantung bagaimana dia ikhlas dalam menerima amalan-amalan pekerjaan tersebut. Lalu dia jadikan sebagai tunggangan untuk menuju ke akhirat. Sampai tadi perkataan Ali radhiyallahu anhu tentang masalah dunia. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Sungguh dunia telah pergi. Wartahalatil akhiratu mukbilah. Dan akhirat sekarang sedang datang. Walikulli wahidatin minhuma banun. Keduanya memiliki anak-anak. Ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Yang kejar dunia ada, yang kejar akhirat ada. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadikanlah diri kalian anak-anak akhirat. Artinya kehidupan yang kalian akan datangi sekarang. Ya. Wala takunu min abna'id dunia. Dan jangan pernah menjadi anak-anak dunia. Karena akan berlalu. Gitu kan. Akan ketinggalan. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hadis riwayat Bukhari atau riwayat Bukhari. Sesungguhnya hari ini adalah kesempatan beramal, tetapi belum ada hisabnya. Dan
Besok di akhirat ada hisab tanpa bisa beramal. Hasan al-Basri berkata rahimahullah, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang. Di dunia ini tidak usah khawatir. Oh proyek itu punya saya diambil, oh ini uang saya diambil. Nggak bisa, itu rezeki sudah Allah tentukan. Kata Hasan al-Basri, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Kalau rezeki dia akan sampai ke dia. Karena itu hatiku selalu tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Oleh karena itu, aku selalu beramal. Aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku. Karena itulah, aku malu jika Allah melihatku dalam maksiat. Aku tahu kematian sudah menungguku. Karena itulah, aku selalu menambah bekal untuk pertemuanku dengan Allah. Jadi wasiat yang luar biasa. Beliau mengatakan, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka aku tenang. Aku tahu amalku, sholat, puasa, segala macam, tidak akan dikerjakan orang lain, maka aku sibuk beramal. Yang ketiga, aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku, melihatku. Maka aku malu untuk bermaksiat kepadanya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah aku tahu kematian sedang menungguku. Maka aku selalu mempersiapkan untuk menghadapi pertemuan dengan Allah. Maksudnya pada saat meninggal akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu beliau mengatakan, jauhilah dunia ini. Lalui iya. Tapi jangan menjadikan target utama sehingga terus mengikuti perkembangan dunia yang sifatnya tidak ada manfaatnya buat dia secara akhirat. Penuh dengan kemaksiatan dan jenis-jenisnya. Karena ia seperti ular yang mulus pada sentuhan tangan tetapi racunnya bisa membunuh. Juga beliau mengatakan dunia dimulai dengan tangisan dan diakhiri dengan tangisan. Maksudnya pada saat lahir menangislah si bayi tersebut. Pada saat dia meninggal dia ditangisi. Itulah kesimpulannya dunia. Coba teman-teman kita renungi sama-sama apa yang harus kita lakukan kalau begitu selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ingin teman-teman buka surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 54 sampai 58. Az-Zumar surah nomor 39 ayat 54 sampai 58. Saya baca dari ayat 53-nya lebih tepat ya. Ayat 53-nya. Dan ini surah Az-Zumar ayat 53 adalah ayat yang luar biasa. Kalau saya melihat ini hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar 39 ayat 53. Tapi kita akan baca sampai 58 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku, katakan hai Muhammad kepada seluruh orang-orang beriman. Hai hamba-hambaku, pesan dari Allah yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Sudah banyak buat dosa, pelanggaran-pelanggaran, kelalaian-kelalaian. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah SWT memastikan asal kita mau taubat, mau kembali ke jalannya, kita mau memperbaiki sekarang dan mau menuju ke akhirat, maka Allah akan mengampuni semua kesalahan. Lalu Allah bilang, ini pesan 54 tentang bagaimana melalui dunia. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah segera kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Artinya segera sekarang, sadarlah setelah mengetahui tentang hakikat dunia ini, tugas-tugas kita selama di dunia, maka kembalilah segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah mengatakan di ayat 55-nya, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun." Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Maksudnya Al-Quran. Hadis-hadis Nabi SAW, syariat Islam, ikutilah sebaik-baiknya. Yang halal nikmati, yang diperintahkan wajib ataupun sunnah kerjakan, yang haram jauhi, ya, yang dilarang haram ataupun makruh jauhi. Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu. Karena kau lalai, kufur, bisa datang azab dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Karena banyak orang begitu, lalai. Kalau dari diskotik tabrakan mati, di rumahnya terjadi gempa mati.
naik turun tangga, kepleset, jatuh, kebentur, mati, dan sekian banyak. Contoh-contoh dalam masalah ini. Ayat 5-6-nya. Dan pada saat meninggal apa yang dia katakan? Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan pada saat mau meninggal atau sudah meninggal, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku sungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok, maksudnya agama Allah. Wa na'udzubillah. Ada orang subhanallah meninggalkan perintah agama lalu lalai sampai dia meninggal. Tidak taubat dan memperbaiki. Ini kerugian yang besar bagi dia. Semua orang-orang yang menjadi teman kita, orang-orang yang bersama kita, apalagi ahli maksiat sama-sama saling mendukung dalam kemaksiatannya teman-teman sekalian. Ini hanya sampai kita meninggal dunia atau dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia lebih dulu, kita akan tinggalkan dia di kuburan. Tidak mungkin kita akan duduk di kuburan menemani dia. Kalau kita meninggal lebih dulu, dia pun hanya sampai di kuburan. Setelah itu dia akan pulang, dia aktivitas seperti biasa. Ayat 57-nya, "Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin." Atau jangan ada yang berkata lagi nanti, kalau sekiranya Allah memberi, wah, bukankah sekarang Anda bisa baca Al-Quran dan terjemahannya, bukankah banyak pengajian, bukankah di medsos juga banyak ceramah-ceramah. Tapi nanti orang kalau tidak mengikuti itu akan menyesal semua. Allah bilang, dia mati, dia menyesal. Ayat 58 juga sama. Au taqula hina taral adzab law annani karratan fa akuna minal muhsinin. Atau supaya jangan ada juga yang mengatakan pada saat melihat azab, siksa kubur, siksa neraka, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik. Tidak akan bisa. Percuma, tidak akan ada cara dia lagi untuk bisa menyelamatkan diri kalau sudah datang padanya kematian. Saya akan coba baca teman-teman sampai ayat 61 saya tambahkan karena ini ada relevansinya ya. Tadi sampai 58, ayat 59-nya, bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bukan demikian, kau percuma saya bicara seperti itu pada saat sudah menghadapi kematian. Sebenarnya kata Allah telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang kafir. Kata sebagian ulama, dari ayat ini ya, bisa diambil sebuah kesimpulan kalau setiap individu Allah akan sampaikan kepadanya sinyal hidayahnya. Sinyal hidayah. Akan sampai ke dia penyampaian-penyampaian nasihat, tapi dia engah enggak. Dari kerabatnya, dari temannya, dari pasangannya, dari anaknya, dari lingkungannya. Coba ada orang tetap ngotot dengan kekafirannya, ngotot dengan kesalahannya. Ayat 60-nya, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Pada hari kiamat nanti, hai orang beriman, ya, kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dosa terhadap Allah, enggak mau patuh, enggak mau beriman, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang yang menyombongkan diri? Lalu ayat 61, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, maka tidak disentuh oleh azab dan tidak pula mereka berduka cita. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memastikan orang-orang yang kufur, yang berbuat kemaksiatan, mereka akan menyesal itu. Kemudian kita coba tutup insya Allah dengan beberapa hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Baihaqi, thalathun munjiyat. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan kalian. Di dunia selamat, menuju ke akhirat juga selamat. Yang pertama kata Nabi SAW, khasyatullahi fis sirri wa alaniyah. Selalu takut dan tunduk kepada Allah dalam keadaan sendirian atau rame-rame di keramaian. Selalu cuma ada yang halal yang dibolehkan, yang haram semua dijauhi, baik sendiri ataupun lagi rame-rame. Yang kedua, wal qasdu fil ghina wal faqr. Ekonomis, ya. Tidak mubadzir pada saat kaya ataupun miskin. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Selalu berlaku adil walaupun dalam keadaan ridha ataupun emosi, marah. Ya, seperti itulah. Juga sabda Nabi SAW agar kita bisa melalui dunia ini dengan tenang, aman, tentram. Kata Nabi SAW, undur ila
man huwa asfala minkum. Lihatlah selalu kepada orang-orang yang lebih di bawah daripada kalian. Lebih kurang paras wajahnya, lebih kurang postur tubuhnya, lebih kurang hartanya, lebih kurang keturunannya, lebih kurang luas rumahnya, lebih kurang kendaraannya dan seterusnya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan pernah lihat orang yang di atas kalian. Lebih kaya, lebih sehat, lebih gagah, lebih cantik, lebih pintar. Jangan lihat mereka. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu akan mempersulit kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi kalau kita diberikan sepeda, jangan lihat orang yang punya motor, lihat orang yang masih jalan kaki. Kita jalan kaki pun ada orang yang lebih, masih bisa kita lihat orang yang pincang kakinya, gitu kan. Kita masih sempurna. Kalau kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil, kita lihat orang yang masih pakai sepeda. Kita punya mobil tahun 2000 misalnya, jangan lihat orang yang punya mobil 2020, kita lihatnya yang di bawah itu, dan seterusnya. Kita punya rumah tipe 36, jangan lihat orang yang punya rumah lebih besar, lihat rumah yang lebih kecil, seterusnya begitu. Kita punya anak cuma satu, lihat orang yang tidak punya anak sama sekali, gitu kan. Kita sudah menikah tapi tidak punya anak, lihat orang yang belum menikah, masih banyak yang bisa kita lihat. Sehingga kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Bukhari dalam Adab Mufrad, kata Nabi SAW, man asbaha minkum. Ini kata kunci orang mukmin selalu bersyukur terhadap nikmat Allah di dunia. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi ya dia aman di dirinya, tentram di wilayahnya, gitu kan. Mu'afan fi jasadi, badannya sehat. Indahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu. Faka'anna mahizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia sudah berkumpul semua padanya. Juga Nabi SAW mengingatkan, ini kita tutup dengan hadis-hadis ini sebagai bahan renungan. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Hakim dalam sanad hasan, Atani Jibril faqal, Jibril pernah datang kepadaku dan berkata, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hidup sesukamu, kau pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintai siapapun yang kau inginkan, kau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuat sesukamu, toh kau juga akan diminta pertanggungjawabannya. Wa'mal wa'lam anna syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin justru ini daripada salat malamnya, dan kemuliaannya juga ya, itu dengan tidak bergantung pada manusia. Kemudian juga Nabi SAW mewasiatkan agar kita bisa lalui dunia dengan baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, Man ardan nasa bisakhatillahi wakkalahu Allahu ilan nas. Barang siapa yang membuat manusia ridho, tapi pada hal yang membuat Allah murka, maka Allah akan buat dia bergantung pada manusia. Wa man askhatan nasa biridallahi kafahu Allahu ma'unatan nas. Dan barang siapa yang membuat manusia marah, tapi karena itu pada keridhaan Allah, karena Allah ridho, walaupun manusia marah dia nggak peduli, maka Allah akan mencukupkan dia dari manusia, tidak perlu lagi dengan manusia-manusia lain. Hadis ini hadis sahih riwayatkan Ibnu Hibban, ya, bukan Ibnu Majah. Tadi maaf saya keliru, tapi ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Karena ini ada tulisan saya cukup kecil ya, jadi saya lihat di layar yang pernah saya tulis dengan tangan. Maka tadi saya keliru menyebutkan riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan, tapi ini adalah riwayat Ibnu Hibban dengan sanad sahih. Kalau riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan adalah qila ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal. Pernah seseorang bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling afdal? Faqala ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik, kata Nabi SAW, akhlaknya di antara mereka. Qala fa'ayyul mu'minin aqyas. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, lalu orang mukmin mana yang paling cerdas? Kalau tadi yang paling baik, yang paling afdal. Yang paling cerdas mana? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum liman ba'dahu isti'dada. Ulaikal aqyas. Orang-orang yang paling cerdas dari orang beriman adalah orang yang selalu ya, mengingat kematian. Paling banyak mengingat kematian. Hari akhirat. Dia akan kembali kepada Allah. Dan
yang paling bagus mempersiapkan apa yang akan dia bawa setelah kematian itu. Mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Juga dalam sabda Nabi SAW yang riwayat Tirmidzi, kata beliau, innal qabra awwala manazil al-akhirah. Ketahuilah kubur adalah awal kehidupan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisara min. Siapa yang lolos dari kehidupan kuburan itu, karena dia tadi banyak berbuat kebaikan-kebaikan di dunia, maka yang setelahnya lebih mudah. Maksudnya hisab di akhirat nanti. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau tidak bisa lolos di kuburan saja, maka setelahnya lebih berat bagi dia. Qala ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afdha'u minhu. Dan ketahuilah aku tidak pernah melihat kuburan, aku tidak melihat sesuatu yang kuburan itu lebih serem daripada itu. Kalau orang dipenuhi dengan banyak maksiat, tidak sempat tobat sebelum meninggal, maka akan menakutkan sekali kuburan itu bagi dia. Nabi SAW dalam hadis lain riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan juga pernah setelah mengantar jenazah kemudian beliau menangis ya, melihat jenazah tersebut, lalu beliau mengatakan sabdanya yang masyhur, wahai saudara-saudaraku, untuk inilah selalu kita punya persiapan. Kita simpulkan teman-teman sekalian, apa yang kita sampaikan, dunia ini kita boleh laluin, bahkan kita harus lalui sampai batas ajal yang sudah Allah tentukan. Tetapi bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau pun pernah melakukan kemaksiatan, bertobat kepada Allah SWT segera. Kita harus menyadari kalau kita sedang menuju kepada kehidupan abadi, yaitu akhirat. Mati itu adalah sebuah pintu yang kita harus semua akan lalui. Mau anda sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, kita akan lalui semua. Tidak ada yang tidak melalui kematian tersebut. Untuk menuju kepada kehidupan abadi. Cuman masalahnya, di akhirat itu cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Anda masuk kepada kenikmatan abadi selamanya, atau Anda masuk ke tempat siksaan yang selamanya juga kalau dalam keadaan kafir. Kalau bermaksiat tidak sempat tobat akan sementara, tapi juga Allahu alam berapa ribu tahun dia akan tinggal di neraka itu. Penentuan untuk menuju ke surga atau neraka adalah sekarang tempat Anda di dunia ini. Anda benar menentukan di sini dan sederhana, menjadi orang beriman yang patuh. Nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Udah, nikmati hidup, jalan saja. Sampai meninggal, dunia kita dapatkan, akhirat kita dapatkan. Dan sudah kita sebutkan banyak dalilnya tadi. Dan jangan sebaliknya, menjadi orang-orang yang terus sibuk dengan urusan dunia, yang akhirnya melupakan akhiratnya. Tidak ada urusan sama akhirat sama sekali. Dari bangun tidur sampai tidur, semuanya cuma tahu gunjing, fitnah, manipulasi data, haram semuanya. Zina, khamr, dan seterusnya. Akhirnya, dunia, dia sebenarnya juga tidak menikmatinya, karena pasti akan ada akibat dari perbuatannya. Mana teman-teman sekalian ada orang di dunia ini berbuat kesalahan lalu tidak kena hukuman. Anda akan lihat akan datang saatnya dia dihukum. Makin lama dia terjerumus dalam kemaksiatan itu, maka makin berat hukuman Allah SWT kepada dia. Dan saya yakin mungkin kita semua pernah lalui dalam kehidupan kita, kalau kita berbuat salah, ada saja subhanallah peringatan-peringatan dari Allah SWT. Dimulai dari penyesalan, awal kalau kita mau berbuat dosa, kita takut dulu, khawatir, lalu kalau kita lakukan akhirnya muncul penyesalan. Kalau kita taubat aman, tapi kalau kita tidak taubat, maka akan datang hukuman-hukuman yang lebih berat. Kalau ada orang sadar dengan peringatan dari Allah SWT, hanya dengar cuplikan, lihat cuplikan misalnya, mungkin Anda mau buat dosa, tiba-tiba Anda buka YouTube, oh ternyata ada ceramah tentang ini, kayak seakan-akan Allah sedang mengingatkan gitu. Anda sadar, alhamdulillah. Kalau Anda tidak sadar, terus berbuat dosa, maka akan datang peringatan lebih keras. Ya, mungkin secara fisik Anda akan sakit, Anda akan tabrakan, Anda akan jatuh. Juga Anda tetap melakukan, maka akan ada yang lebih besar lagi. Akan dipermalukan, bahkan bisa su'ul khatimah wa na'udzubillah puncaknya. Oleh itu teman-teman sekalian, nikmati dunia ini pada hal yang halal dan taat kepada Allah SWT, Anda akan mendapatkan semua dunia ini dan akan mendapatkan akhirat. Seperti itu kurang lebih gambarannya. InsyaAllah bahasan kita, semua kita bisa memahami bahwasanya memang seperti dulu kita, dunia hanya tempat sementara saja. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi dunia yang sementara ini terhadap orang-orang yang tidak serak di hati dan tidak bertegur di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa mencapai surga firdaus Allah. Jujur Ustaz, saya sudah tidak mau untuk menjalin komunikasi dengan mereka dalam bentuk apapun. Di sini kita perlu tahu dulu, tidak seraknya penanya ini kenapa? Kalau tidak serak karena mereka adalah ahli maksiat, ya, orang-orang yang justru membuat kita terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama, dan kita sudah coba
luruskan kepada mereka ini nggak boleh, ini haram. Kemudian malah mereka menjadi-jadi, maka itu bagus, jauhi mereka. Jauhi komunitas buruk itu. Karena kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka seseorang dari kalian harus jeli dalam memilih siapa yang dia temani. Nggak boleh sembarangan. Memang harus begitu. Tapi kalau tidak serak ini hanya karena tidak sama jenjang ekonominya, atau karena dia memiliki kelebihan fisik atau paras wajah, atau kelebihan kepintaran misalnya, maka nggak boleh. Ya, kita harus lihat kalau dia adalah orang-orang beriman, maka kita sebaiknya malah mendekat dan bagaimana kita mengambil ya, manfaat-manfaat keimanan dari mereka. Sampai pernah ada seorang sahabat ya, subhanallah saya tidak dapat namanya orang ini, tapi dia menikahi salah satu dari mantan istrinya Umar bin Khattab. Sudah sangat tua sebenarnya. Umar bin Khattab sudah meninggal, ada istri beliau yang masih hidup pada saat itu, salah satu istrinya beliau. Maka orang ini menikahi, lalu orang semua tanya, kenapa anda menikahi wanita tua seperti itu? Sangat tua. Gitu kan? Umar bin Khattab saja meninggal umur 63 tahun. Istrinya itu sekitar 60 tahunan atau mendekati umur itu. Dinikahi oleh seseorang. Lalu dia mengatakan, saya demi Allah tidak menikahi wanita ini kecuali karena saya ingin tahu rahasia sholat malamnya Umar dari dia. Bagaimana ibadahnya Umar pasti istrinya tahu. Saya nikahi dia gara-gara itu, biar dia bongkar kepada saya rahasia ibadahnya Umar. Kalau orang-orang baik, kita memang mengambil manfaat daripada mereka. Seperti itu kurang lebih. Yang kedua dari metode dulu saya baca, nanti insya Allah kita kembali kepada teman-teman panitia pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang ingin bertanya, bagaimana cara saya menyikapi orang tua yang menuntut saya untuk mendapatkan nilai terbaik di kuliah demi mendapatkan pekerjaan yang layak di kemudian hari. Padahal saya ingin menjalani hidup ini dengan santai dan fokus pada apa yang mempermudah kita masuk ke dalam surga. Akhi yang bertanya ini, permintaan orang tua Anda itu benar dan itu berhubungan sekali dengan masalah akhirat. Seorang mukmin memang dianjurkan dan ditekankan agar mereka mencari prestasi terbaik di dunia. Kita bukan berarti tadi yang saya bahas, saya sudah tekankan itu. Bukan berarti setelah kita bahas dunia itu terhina segala macam, oh berarti kita nggak usah pakai baju yang bagus, kita nggak usah makan, nggak usah kejar prestasi terbaik di pendidikan kita, tidak usah kita menjadi orang kaya. Bukan begitu maksudnya. Ya. Anda disuruh oleh orang tua dan sebagai bentuk bakti kepada orang tua, harusnya ya Anda mengejar itu. Sebagai bentuk bakti kepada selama bukan yang diminta maksiat maka penuhi. Itu bentuk bakti kepada orang tua. Dan juga kita dianjurkan dalam Islam mengejar prestasi terbaik. Tidak pernah dalam Islam kita dilarang mengejar yang terbaik dari dunia ini. Tidak pernah. Kita disuruh mengejar yang terbaik. Kita boleh makan minuman yang terbaik. Allah mengatakan, makanlah halalan thayyibah. Halal yang dibolehkan dan thayyibah yang berkualitas. Kita disuruh menggunakan pakaian yang bagus. Ya. Tapi tidak berlebihan, tidak mubazir dan halal harusnya. Kita disuruh memiliki tempat tinggal, tunggangan. Boleh. Nabi SAW punya semua itu dan Nabi SAW punya pembantu rumah tangga. Tapi bukan jadikan sebagai target utama. Justru Anda, saya sarankan penanya ini, memang harusnya mengejar yang terbaik dari apa yang bisa dikejar dari prestasi dunia ini. Yang penting diniatkan untuk akhirat. Ya, misalnya diniatkan untuk menuntut ilmu yang benar, kemudian juga sebagai bentuk bakti pada orang tua gitu kan. Kemudian juga mengamalkan ilmu itu nanti kepada orang-orang yang membutuhkannya.